Halo anak-anak, salam semangat. Bertemu dengan Ibu Herlin Ginting lagi dalam pelajaran sains kelas 4. Judulnya bagian tubuh-tumbuhan. Oke. Nah, pada video ini Ibu hanya akan membahas bagian tumbuh-tumbuhan yaitu akar. Daun yang lain, batang dan yang lainnya itu nanti kita bahas pada video berikutnya. Nah, oke. Kita lihat aja ya. Nah, anak-anak Ibu, minggu lalu sudah disuruh mengamati akar yang ada di sekitar rumah kamu. Nah, jadi secara umum kamu sudah lihat apa itu akar dan sudah tahu apa itu akar. Nah, jadi sekarang kita bahas secara teoritis apa itu akar dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum kita mulai, anak Ibu boleh like, jika suka dengan video ini boleh like, kasih jempol. Jika tidak suka boleh kasih jempol ke bawah. Nah, yang belum subscribe boleh di-subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Ya. Oke. Kita mulai aja langsung. Akar. Pengertian dari akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah yang bergerak terus menuju ke pusat bumi dan menuju ke air. Ciri-ciri akar yang pertama tidak berbuku-buku, tidak beruas-ruas. Ciri yang kedua biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tumbuh terus pada ujungnya, berbentuk runcing pada ujungnya sehingga mudah menembus tanah. Ini ada contoh tampilan dari akar. Nah, dari contoh bisa kamu lihat, ternyata akar itu secara umum ada di dalam tanah. Ya, secara umum dia berada di dalam tanah. Oke, kita next ya. Bagian-bagian akar yang anak-anak Ibu bahas atau pelajari di kelas 4 ini hanya ada dua, yaitu rambut akar dan tudung akar. Sebenarnya bagiannya itu banyak, tapi nanti kamu bisa dapatkan di kelas yang lebih tinggi. Nah, rambut akar gunanya pertama untuk menyerap air, yang kedua menyerap zat-zat hara dari dalam tanah. Sedangkan tudung akar itu gunanya melindungi akar ketika menembus tanah. Nah, yang mana tudung, yang mana akar, rambut yang kamu bisa lihat pada gambar ini ada Ibu tampilkan gambar. Nah, tudung akar itu berada pada ujung akar ya. Sedangkan rambut-rambut akar itu yang ada tumbuh di sekitar badan akar. Ya, sekitar badan akar ini semua yang besar-besar ini banyak tumbuh rambut-rambut akar yang halus-halus. Nah, itu gunanya untuk menyerap air dan menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah. Oke, kita next. Fungsi dan kegunaan akar. Yang pertama, memperkokoh atau berdirinya akar sehingga tidak mudah tumbang atau roboh ketika ada angin kencang. Nah, yang kedua, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Itu tadi adalah guna rambut akar. Yang ketiga, sebagai alat respirasi. Misalnya pada tumbuhan bakau. Tahu respirasi artinya alat pernapasan ya, mengalut pernapasan, menghirup udara. Ternyata ada juga akar yang gunanya sebagai alat respirasi. Nanti kita bisa lihat lebih jelas pada slide berikutnya ya. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini biasanya pada tumbuhan umbi-umbian ya, atau terdapat pada akar tunggang biasanya ya. Akar tunggang itu kan bentuk akarnya besar seperti batang ya. Jadi gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pohon wortel, kentang, ubi, lobak, dan lain sebagainya. Nah, ada juga akar yang gunanya sebagai alat reproduksi vegetatif. Reproduksi artinya sebagai alat perkembangbiakan.
Ternyata ada juga akar yang gunanya sebagai perkembangbiakan. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan yang menghasilkan anak dari akarnya, ya, atau menghasilkan tunas dari akarnya. Contohnya seperti pohon pisang, apalagi pohon bambu dan lain sebagainya, ya. Nah, jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar itu kita bagi dua, seperti gambar yang sudah ditampilkan tadi di belakang, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita bahas satu-satu akar serabut. Akar serabut secara umum terdapat pada tumbuhan monokotil, akan tetapi kadang-kadang terdapat juga pada tumbuhan dikotil yang dikembangbiakkan secara cangkok atau stek. Nah, jadi pada akar serabut ada juga terdapat pada tumbuhan dikotil. Tapi ada syaratnya, tumbuhan dikotil itu dikembangbiakkan dengan cara di stek atau di cangkok, tidak ditanam dengan biji, ya. Kedua, contoh tanaman akar serabut: pohon pisang, pohon kelapa, pohon tebu, rumput, salak, padi. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini ada akar dan pohonnya. Nampak ya? Ini pohon kelapa, pohon padi, dan akarnya serabut. Ada pohon jagung, tebu, dan rumput. Oke. Nah, kalau setelah dicabut seperti inilah bentuk akar serabut. Ya, kita next ya. Kedua, akar tunggang. Akar tunggang itu adalah akar tanaman yang besar yang merupakan kelanjutan dari batangnya. Dua, pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil. Tiga, terdapat pada tanaman berkeping dua atau pada tanaman dikotil. Keempat, akarnya cukup kuat untuk menopang tanaman sehingga terlihat kokoh. 5. Fungsi utamanya yaitu menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel, umbi-umbian, pohon beringin, pohon jeruk, pohon kapas, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat, nah ini akar tunggang ya, di dalam akarnya ada menyimpan cadangan makanan seperti wortel. Ya, bahkan kita makan buah wortel ya kan? Itu ada di dalam akarnya ya. Kemudian pohon lobak, pohon bengkoang, dan ubi. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh akar tunggang. Nah, itu pada pohon beringin. Jadi batangnya sangat kokoh dan kuat. Akar-akar khusus. Nah, secara umum tadi akar ada dua, akar tunggang, akar serabut. Nah, sekarang ada juga akar-akar khusus. Ya, selain yang dua itu, yang di dalam tanah hanya yang dua itu ya. Akar-akar khusus artinya akarnya lain daripada yang lain. Oke, kita lihat ya. 1. Akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh dari bagian atas batang menuju ke arah tanah. Fungsinya untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Contohnya pohon beringin, anggrek kalajengking, dan Curtin elfi. Nah, kita lihat ya, seperti apa contohnya. Ini pohon beringin yang mempunyai akar gantung. Jadi, ini yang menggantung-gantung ke bawah ini. Nah, inilah akar gantung ya. Dia tumbuh dari pohon itu menuju ke tanah. Gunanya ini untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Nah, kita lihat pada contoh yang lain. Pohon anggrek. Anak-anak ibu mungkin di sekitar rumah kamu ada pohon anggrek, bisa kamu lihat. Nah, yang seperti kabel-kabel ini yang keluar nih, ini adalah akar gantung pada anggrek.
Ya, gunanya untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Nah, yang ketiga inilah yang disebut dengan pohon Curtin LV. Nah, pohon ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Ya, jika digunting rapi jadi sangat indah, jadi hiasan ya. Oke, itulah contoh-contoh akar gantung. Jadi akarnya tidak di dalam tanah ya. Oke, kita next. Yang akar pelekat. Akar pelekat adalah akar yang tumbuh di sepanjang batang, menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan lainnya. Akar ini hanya terdapat pada tumbuhan yang memanjat. Contohnya tumbuhan lada dan sirih. Nah, ini contohnya ya. Ini tumbuhan lada dan ini tumbuhan sirih. Jadi akar pelekat itu akar yang menempel pada dinding atau tembok atau kayu ya. 3. Akar tunjang. Akar tunjang itu adalah akar yang tumbuh dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang atau memperkokoh batang. Contohnya akar pada pohon pandan dan pohon bakau. Nah, kita lihat ini. Ini contoh pohon pandan duri. Nah, jadi yang keluar dari akar ini yang keluar dari batangnya ini, yang menuju ke bawah ini, tanah, inilah yang disebut dengan akar tunjang. Ya, seolah-olah dia menopang pohon ini supaya tidak tumbang ya. Kita lihat. Nah, ini pada pohon bakau. Ya, pada pohon bakau. Akar tunjangnya ini. Ini sama gunanya itu tadi, menyerap air dan udara. Oke. Next, akar napas. Yang keempat, akar napas adalah akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas dan timbul dari permukaan tanah atau air. Nah, ini akar yang keluar dari dalam tanah ya. Akar napas terdapat pada tumbuhan darat dan tumbuhan air yang ada di hutan mangrove. Akar napas mempunyai banyak celah untuk jalan masuknya udara. Contohnya pohon kayu api. Nah, seperti ini contoh akar napas. Ya, akarnya muncul dari dalam tanah atau dari dalam air ke atas permukaan tanah. Oke. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kamu bisa paham dan selamat belajar.